Leeds United tolak ketertarikan Manchester United pada kiper mereka. Manchester United bakal memanfaatkan bursa transfer tersisa dengan mendatangkan kiper baru. Ilan Meslier dibidik guna menjadi kompetitor David De Gea di bawah mister gawang. Musim ini Manchester United memang terbilang tidak memiliki kompetitor sepadan untuk David De Gea pasca dipinjamkannya Dan Henderson ke Nottingham Forest dan Lee Grant yang memutuskan untuk pensiun. Mereka hanya memiliki Tom Heaton sebagai kiper cadangan. Baru-baru ini David De Gea sendiri melakukan blunder fatal sebanyak 2 kali saat menghadapi Brentford di kandang sendiri di Old Trafford yang membuat Manchester United kalah 4-0. Jelang penutupan bursa transfer yang tersisa, Fabrizio Romano menyebutkan jika Setan Merah siap melakukan pendekatan kepada kiper baru. Nama Meslier dibutuhkan guna menjadi suksesor jangka panjang klub lantaran David De Gea mengalami penurunan performa khususnya buruk saat memainkan bola pendek. Meslier dianggap sebagai sosok yang tepat untuk menjadi kiper suksesor David De Gea di masa mendatang. Saat ini kontraknya bersama Leeds United masih akan berjalan hingga 2026 mendatang. Meski demikian, Leeds United tidak memiliki intensi untuk menjual kiper 22 tahun itu di bursa transfer musim panas kali ini. Selain itu, hubungan United dan juga Leeds United sebagai rival bisa membuat asa mereka untuk mendatangkan Meslier terbilang sulit. Beberapa waktu yang lalu, United sempat meminati Calvin Phillips, namun pemain asal Yorkshire menolak Setan Merah dan juga bergabung dengan Manchester City. Andai Meslier gagal didapatkan, mereka masih memiliki beberapa pemain lain semacam Jan Sommer yang bisa menjadi opsi-opsi lain yang mungkin dipertimbangkan oleh Erik ten Hag. Manchester United sudah siapkan dana untuk Casemiro, tetapi sepertinya masih kurang. Manchester United benar-benar serius untuk mengincar gelandang Real Madrid Casemiro. Manchester United menurut laporan dari The Telegraph dan juga Fabrizio Romano bahkan sudah menyiapkan dana sebesar 60 juta euro untuk memboyong pemain berusia 30 tahun itu. Kabar ini pertama kali mencuat beberapa hari yang lalu. Manchester United disebut perlu seseorang gelandang bertahan murni yang bisa diandalkan. Dua gelandang yang biasa dipakai Manchester United, Fred dan Scott McTominay, tidak cukup bagus dalam 2 laga perdana. Bahkan penampilan keduanya memang jauh dari harapan sejak musim lalu. Oleh sebab itu, Casemiro kini jadi salah satu pemain yang coba didatangkan Manchester United untuk menambah lubang yang terbuka di lini tengah mereka. Meski demikian, di dalam laporan yang sama, Manchester United tampaknya harus memberikan penawaran yang lebih besar kepada Madrid. Posisi Madrid saat ini terbuka dengan syarat penawaran itu benar-benar menggoda. Di sisi lain, Madrid lebih condong untuk mempertahankan pemain penting milik sang manajer Carlo Ancelotti. Sementara itu, dari laman transfer market, harga pasaran Casemiro terus turun di samping usianya yang semakin tua. Kini harga pasarannya hanya di angka 40 juta euro. Casemiro juga dilaporkan tidak berniat untuk mencari klub baru. Dia masih betah dan juga senang bertahan di Real Madrid sampai kontraknya habis tahun 2025 mendatang. Pemain timnas Brazil itu pun sebetulnya baru saja memperbarui kontrak pada Agustus 2021 lalu. Jadi meninggalkan Madrid saat ini bukan jadi opsi utama. Namun laporan yang sama meyakini bahwa kontrak tersebut bakal jadi kontrak terakhir Casemiro di Madrid, mengingat usianya yang sudah kepala 3. Tidak akan ada lagi perpanjangan bagi dirinya. Manchester United sejak awal memang mencari gelandang bertahan yang pandai bermain di peran nomor 6. Frenkie de Jong dari Barcelona adalah sasaran pertama, namun 1 bulan lebih telah berlalu, tidak ada sinyal positif. Manchester United baru-baru ini juga sedang berburu gelandang Juventus Adrien Rabiot. Kelanjutan transfer ini pun dikabarkan menemui jalan buntu. Orang paling tajir kedua di Inggris ingin beli Manchester United. Juru bicara dari Ratcliffe menyatakan sekarang merupakan momen yang tepat untuk mengambil alih kepemilikan Manchester United. Keinginan keluarga Glazer melepas saham minoritas Manchester United mulai mendapatkan sambutan. Orang paling kaya di Inggris, Sir Jim Ratcliffe, tertarik dengan tawaran tersebut. Diwartakan Bloomberg, sumber dekat dengan keluarga Glazer menyebutkan pengusaha Amerika Serikat ini telah melakukan diskusi mengenai kemungkinan membawa investor baru. Hanya saja keluarga Glazer memilih keberatan melepas kepemilikannya. Akhirnya mereka memilih wacana menjual saham minoritas saja, sehingga tetap bisa mengendalikan klub Manchester United. Saham United naik sebanyak 7,6% di New York pada Rabu 17 Agustus. Saham naik 6,4% pada pukul 15.34 waktu setempat, sehingga memberikan nilai pasar ekuitas sebesar 2,2 miliar dolar kepada perusahaan. Beberapa jam setelah kabar tersebut didengar kubu Ratcliffe,
mereka langsung mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan ingin mengambil alih kepemilikan secara penuh. Hal itu diungkapkan juru bicara dari Ratcliffe. Jika klub itu dijual, Jim jelas merupakan pembeli potensial. Jika hal seperti ini memungkinkan, kami akan tertarik untuk berbicara dengan pandangan tentang kepemilikan jangka panjang. Ini bukan tentang uang yang telah dihabiskan ataupun tidak. Jim melihat apa yang bisa dilakukan sekarang dan mengetahui berapa pentingnya klub bagi kota. Rasanya sekarang waktu yang tepat untuk mengatur ulang, kata juru bicara itu kepada The Times. Ratcliffe bukan sosok asing dalam hal ingin mengakuisisi klub Liga Inggris. Pada tahun 2019, dia sangat tertarik untuk membeli Chelsea, tetapi tidak mau memenuhi nilai sebesar 2,5 miliar pounds yang diajukan Roman Abramovich. Sebagai gantinya, Ratcliffe membeli klub Prancis Nice United dalam beberapa pekan terakhir dikaitkan dengan sejumlah pengusaha setelah mendapatkan hasil buruk di dua laga awal Liga Premier Inggris 2022-2023. Selepas itu muncul nama Elon Musk. CEO Tesla tersebut membuat heboh setelah mencuit di Twitter dirinya sedang dalam proses membeli United. Namun beberapa jam setelah mengeluarkan pernyataan, Musk mengklarifikasinya dengan menyebutkan dia tidak ingin membeli tim olahraga manapun. Grup supporter Manchester United The 1958 akan demo jelang lawan Liverpool. Grup supporter Manchester United The 1958 menggalang aksi protes jelang laga melawan Liverpool. Mereka ingin mengusir keluarga Glazer dari klub. Manchester United memulai musim dengan start terburuknya dalam 101 tahun. Setan Merah kalah 1-2 dari Brighton dan juga dihajar Brentford 0-4 di pekan selanjutnya untuk membenamkan mereka di dasar klasmen. Situasi sulit diperkirakan masih akan berlanjut, mengingat mereka akan menjamu Liverpool akhir pekan ini. Liverpool sekalipun mengawali musim dengan 2 hasil imbang dan tengah mengalami badai cedera, punya tim yang jauh lebih mapan dibandingkan di bawah Jurgen Klopp. Start musim ini menandai titik rendah terbaru Manchester United sejak ditinggal manajer legendaris Sir Alex Ferguson pada 2013. Sejak saat itu Manchester United memang secara bertahap menurun, tidak lagi mampu bersaing untuk titel dan juga 5 kali terlempar dari 4 besar dalam 9 musim terakhir. Kalangan supporter United menyalahkan keluarga Glazer atas kemerosotan klub ini dan juga grup The 1958 mengajak para supporter untuk memprotes. Protes akan dilakukan pada Senin 22 Agustus malam di depan Old Trafford jelang laga melawan Liverpool. Sebuah kepemilikan yang secara sistematis lapar dan membunuh institusi sepak bola terhebat di dunia sepak bola karena rakus. Kita tidak bisa membiarkan ini berjalan lebih lama, ungkap pernyataan The 1958. Ini bukan soal perpecahan, ini soal persatuan. Semua supporter United punya hak untuk melakukan protes bersama The 1958 atau sendirian. Jadi seperti yang sudah kami katakan sebelumnya, tepikan perbedaan dan bergabunglah. Bergabunglah dengan barisan dari pukul 7 malam. Protes di halaman depan, kami akan menancapkan bendera kami sebagai titik kumpul. Jadilah sosok yang lantang, bangga, dan berdiri sebagai satu kesatuan. Kami mengapresiasi emosi yang sedang tinggi. Kita mesti menjaga ini tetap legal, tetap damai. Kita tidak ingin ada anggota Reds yang diciduk dan juga memberikan Glazer mesin propaganda untuk memutar narasi. Ayo panaskan, suarakan bahwa gairahmu. Mari tunjukkan ke keluarga Glazer bahwa kali ini aksi ini tidak akan memudar begitu saja. Tegas dari mereka. Ada kemungkinan Erik ten Hag bakal mencadangkan Harry Maguire melawan Liverpool. Manajer Manchester United Erik ten Hag dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk mencadangkan Harry Maguire dalam laga kontra Liverpool pada Selasa 23 Agustus dini hari. Salah satu hal yang paling disorot dari pemilihan pemain Erik ten Hag di dua laga awal adalah duet back Maguire dan juga Lisandro Martinez. Keduanya dianggap tidak becus menjaga pertahanan tim mereka. Kini seperti dilansir dari Manchester Evening News, Erik ten Hag diklaim tengah mempertimbangkan untuk menduetkan Martinez dan juga Rafael Varane pada laga kontra Liverpool nanti. Menarik ditunggu bagaimana nanti starter yang bakal dipilih oleh Erik ten Hag. Apalagi ini adalah laga akbar melawan Liverpool yang notabene merupakan rival abadi United. Lebih lanjut, Manchester Evening News juga mengklaim para pemain United sudah merasa bahwa pendekatan yang dilakukan oleh Erik ten Hag tidak cocok dengan skill mereka. Seperti yang sudah diketahui, Ten Hag memberi instruksi tim asuhannya untuk bermain dengan gaya pressing ketat yang tentu saja menguras fisik mereka.